Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fisar Rahman, saya dari kelas 10-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni musik mulai dari pendapat para ahli, lalu ada perkembangan, sejarah perkembangannya, unsur-unsurnya, ada fungsinya, jenis-jenis serta kesimpulannya. Nah, yang pertama kita akan mulai dari seni musik itu sendiri, di mana seni musik merupakan bidang seni yang diminati oleh banyak orang. Nah, karena seni musik ini utamanya merupakan sarana untuk mencurahkan ide atau kreativitas seseorang, entah itu dalam bernyanyi ataupun memainkan alat musik. Nah, para ahli pun mempunyai pandangan yang berbeda mengenai seni musik. Namun, secara garis besarnya memiliki makna dan arah pendapat yang hampir sama. Adapun untuk pendapat-pendapatnya sendiri adalah yang pertama dari Plato. Nah, Plato ini berpendapat bahwa musik adalah instrumen pendidikan yang paling berdaulat karena ritme dan harmoni menemukan jalan ke jiwa terdalam dan memegangnya dengan kuat. Lalu yang kedua ada Aristoteles. Seni musik adalah curahan kekuatan dan penggambaran yang berasal dari gerakan rasa pada rentetan suara yang berirama. Serta yang ketiga itu ada Clifton. Dia dalam bukunya yaitu berpendapat bahwa musik merupakan pengorganisasian dari suara dan kebisuan. Nah, dia menuliskan pada buku yang terkenal dengan judul Music as Heart, yaitu pada kutipan Clifton 1883.21. Berikut dari sejarah perkembangannya. Ada dari 6 era, 6 zaman. Yang pertama itu ada dari zaman medieval, itu abad ke-5 sampai abad ke-15. Nah, pada masa ini musik sangat dipengaruhi oleh kekuasaan gereja dan berkembang menjadi musikal repertoire. Di mana musikal repertoire ialah kumpulan dari lembaran musik yang dimainkan secara individual, ensemble atau dimainkan dengan instrumen dan choir. Nah, yang kedua tuh ada zaman Renaissance, itu abad 15 sampai abad 17. Nah, pada masa ini instrumen musik seperti piano atau organ sudah dikenal hingga muncul musik instrumen. Nah, pada masa ini juga chords mulai lebih fleksibel dan mudah untuk disesuaikan dengan gaya musisi itu sendiri. Yang ketiga ada zaman barok, yaitu abad 17 sampai abad 18. Nah, pada periode ini jenis musik instrumen lebih dikenal secara umum. Nah, karena para komposer musik pun memberikan improvisasi ke dalam hasil karyanya. Sehingga gaya bermusik para musisi pun juga beragam. Berikutnya yang keempat itu ada zaman klasik, itu abad 18 sampai abad 19. Nah, klasik era ini berhubungan erat dengan harmoni. Adapun ada Haydn dan Mozart itu adalah musisi yang menjadi kunci pada era ini. Nah, di akhir era klasik, musisi mengubah musik dengan tambahan instrumen selain piano, seperti klarinet, trombon, dan timpani. Next, yang kelima ada zaman peralihan, yaitu abad 19 sampai abad 20. Nah, pada era ini, karya-karya pada era romantik memiliki komposisi perasaan yang lebih kuat dan punya makna yang mendalam. Seperti komposisi menjadi lebih kompleks sebagai simbol dari beberapa kata dan karya yang dramatis. Dan terakhir, zaman yang sekarang ini sedang masih kita sebagai perkembangan seni musik, itu ada zaman modern atau kontemporer abad 20 sampai sekarang. Nah, dimulai dari setelah penemuan radio. Nah, musik ini menjadi lebih sering terdengar oleh kita. Begitu juga dengan televisi yang turut mempengaruhi era ini, membawa musik menjadi produk dari budaya massa. Nah, musik juga berevolusi hingga menciptakan berbagai jenis atau aliran musik tempo atau bahkan tempo-tempo yang ada di dalamnya yang lebih bervariatif. Berikutnya ada fungsi seni musik. Fungsi seni musik ini sendiri yang pertama adalah sebagai sarana mengekspresikan diri, karena musik bisa menjadi media yang tepat untuk mengungkapkan perasaan atau ide-ide si sang penciptanya. Yang kedua ini sebagai saran terapi atau saran yang berkaitan dengan psikologi seseorang. Kenapa? Karena musik sendiri dapat menyelamatkan seseorang yang mengalami trauma dan gangguan mental dengan lirik yang dibawakan. Ketiga ada sarana hiburan. Karena musik ini bisa menghadirkan perasaan bahagia atau memberikan sentuhan keindahan pada perasaan orang yang mendengarkannya. Berikutnya ada sarana upacara, yaitu karena musik banyak digunakan untuk kegiatan upacara, baik yang sifatnya budayaan, keagamaan, ritual atau upacara resmi yang formal. Yang pastinya dalam upacara itu berkaitan dengan musik karena digunakannya musik sebagai media untuk mengiringi adanya upacara tersebut. Berikutnya ada sarana komersial, yaitu karena banyaknya penikmat musik yang membuat para seniman dan musisi itu bisa memperoleh penghasilan dari karya-karyanya. Nah, mulai dari penjualan rekaman, pertunjukan musiknya, dan lain-lainnya yang bisa dibilang menghasilkan dari si seniman yang berkreasi melalui seni musik ini. Berikutnya ada jenis seni musik.
yaitu ada musik modern dan musik tradisional. Nah, musik modern ini dibagi-bagi lagi seperti contohnya itu ada musik klasik, jazz, rock and roll, hip hop, rhythm and blues, dan musik soul. Ada juga musik tradisional yaitu musik daerah, keroncong, Melayu dangdut dan lain-lainnya. Berikutnya ada unsur-unsur seni musik, yaitu ada 9. Ini beberapa. Yang pertama adalah melodi. Melodi adalah rangkaian nada berdasarkan naik turun atau tinggi rendahnya bunyi. Yang kedua ada ritme atau irama, yaitu aliran ketukan dasar secara teratur yang geraknya mengikuti variasi melodi. Yang ketiga ada birama, yaitu ayunan atau ketukan berulang yang datang secara teratur. Berikutnya ada harmoni, yaitu kelarasan bunyi. Kelima ada tempo, itu cepat atau lambatnya birama lagu. Keenam ada dinamik, yaitu keras lembutnya lagu serta perubahannya. Yang ketujuh ada tangga nada, yaitu urutan deret yang disusun berjenjang. Ke-8 ada timbre, yaitu warna bunyi yang menunjukkan kualitas bunyi sebagai pembeda kesan musik. Serta yang terakhir ada notasi, yaitu unsur seri musik yang membentuk lagu. Kesimpulannya adalah, dari berbagai pendapat para ahli tentang musik dapat disimpulkan bahwa meskipun mereka memiliki sudut pandang yang berbeda, namun semuanya sepakat dan dapat disimpulkan bahwa seni musik adalah ekspresi pikiran dan perasaan manusia yang disampaikan melalui bunyi, di mana bunyi tersebut memiliki ritme dan harmoni di dalamnya. Selain itu, perkembangan seni musik sendiri dari masa ke masa membuktikan bahwa seni musik itu adalah bagian dari kehidupan manusia, yang dimana kehidupan manusia ini adalah dinamis dan terus berkembang. Namun, musik ini tetap menjadi sarana ekspresi dan komunikasi